kurang kencang, kurang semangat. Ini jemaat paling pagi, berarti jemaat yang paling berapi-api. Kenapa? Karena banyak yang masih tidur, masih ileran. Kita sudah ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Yang belakang dengar suara saya, shalom. Lambaikan tangan, wajah kelihatan semuanya. Sayang loh, biasa lihat di TV, sekarang bisa lihat langsung. Asik. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kemarin saya sempat cerita bahwa saya dalam perjalanan rohani saya dipanggil sama Tuhan. Akhirnya menyerah. 20 gereja pengen melayani, sekarang sudah berapa Sarah? 17 gereja, not bad lah ya Pak ya. Pelan-pelan, 17 gereja, 3 gereja lagi. Kalau Bapak Ibu punya gereja yang pengen dilayani tanpa persembahan kasih, asik kayak iklan ya. Please hubungi Sarah yang ada di depan. Bantu saya untuk fulfill my promise to God ya. Bantu saya untuk bisa memenuhi janji saya dengan Tuhan. Karena janji sama Tuhan itu bukan hal seperti kita janji sama manusia. Betul Bapak Ibu ya. Janji sama Tuhan itu sudah keluar, nggak bisa ditarik lagi, nggak bisa keluar masuk Bapak Ibu sembarangan ya. Baik, yang pasti Bapak Ibu, saya tuh bingung dari tadi malam. Saya janji sebetulnya saya tuh pengen share. Kemarin itu adalah tentang sepupu saya yang sakit ya, yang mendapatkan second chance of life, kesempatan kedua dari Tuhan untuk bisa hidup dari koma, diberikan mukjizat sama Tuhan dan akhirnya bisa kembali lagi sehat. Tapi kok kayaknya tadi malam pas suami udah tidur, kebetulan puji Tuhan terima kasih buat saya Ibu Gembala nggak ada ya. Saya dibukain kamar di Pullman karena rumah saya tuh jauh di Bekasi, jadi supaya nggak terlambat. Saya dibukain kamar di Pullman, kumpul sama anak-anak udah tidur, suami udah tidur. Saya tuh coba cari-cari dengar firman dan berusaha untuk selalu saat kita berada di atas altar share apapun yang Tuhan kasih. Walaupun saya tuh nggak khotbah loh, saya belum khotbah. Kemarin ibu suruh saya khotbah, saya bilang, oh maaf, ampun, saya belum siap kalau khotbah. Saya share dulu aja. Tapi mudah-mudahan kalau Tuhan bilang harus khotbah, kita berangkat. Yang penting kalau sama Tuhan tuh bukan siapa yang mampu, tapi siapa yang mau. Karena banyak yang mampu, belum tentu punya waktu untuk mau melayani Tuhan. Jadi buat kakak-kakak yang tadi tim Praise and Worship luar biasa, ingat, apapun yang kita taruh di ladang Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang menjadi pergumulan, jodoh, rezeki, jangan khawatir. Yang penting berikan apapun sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi tadi malam Bapak Ibu, saya tuh bergumul bingung pengen share apa. Tapi sepertinya ada sesuatu yang baru yang Tuhan pengen taruh dalam hati saya, yang juga menjadi pergumulan saya sebagai seorang, apa ya sebutannya, kalau selebriti itu kayaknya nggak enak ya, public figure gitu ya. Selebriti itu kayaknya sombong gitu, selebritis, sebagai seorang public figure, sebagai seorang yang mungkin dikenal oleh banyak masyarakat ya. Dan Sarah juga sebetulnya yang udah biasanya standby dengan flash disk, mungkin belum tahu ini perubahan ini. Dan saya kayaknya juga harus banyak masih nyontek-nyontek karena saya juga masih tulisannya belum hafal benar. Tapi gak apa-apa deh, yang penting nekat. Kadang-kadang sama Tuhan harus nekat Pak, sama kayak kawin. Kalau orang bilang, siap Pak buat kawin? Gak ada orang yang siap buat kawin Pak. Kadang-kadang 50%-nya doa, 20% niat, selebihnya nekat Pak ya. Tapi kalau nekat sama Tuhan, itu gak pernah sia-sia. Nekat sama Tuhan, kalaupun jatuh, berdiri lagi kok, percaya. Kenapa saya bisa bilang itu? Di rumah tangga saya 10 tahun hampir menikah. Untuk ukuran, mungkin Bapak bilang, baru 10 tahun menikah. Aku udah 30 tahun Pak. Cobalah menikah dengan orang asing Pak, yang kultur budaya berbeda sekali dengan orang Batak Pak ya. Susah loh Pak ya. Kalau kita nggak pegang Tuhan mungkin 2-3 tahun pertama sudah selesai rumah tangga. Apalagi kita yang hidup dalam dunia public figure, sebagai seorang artis, godaannya banyak. Tapi godaan bukan cuma sebagai seorang artis Pak. Jangan salah, di gereja juga banyak godaan Pak. Amin. Bapak yang, makanya ibu nempel terus, benar ya Pak? Emang suami harus dijaga. Kalau ibaratnya tumbuhan, kalau kita nggak jaga, kita nggak air, habis Pak. Cinta tuh habis Pak. Makanya kadang-kadang saya tanya sama mama papa saya, cinta nggak sama papa saya? Belum menikah, mungkin 40 tahun, ada yang menikah 50 tahun. Ya sudah seperti kakak adik lah. Bagus sih, tapi kalau bisa lihat suami jangan seperti kakak adik ya Pak. Pasti kita menikahi kakak kita ya. Karena cinta harus selalu dipupuk, cinta harus selalu bangun. Buktinya apa? Jangankan cinta sama manusia, cinta sama Tuhan aja kadang-kadang suka anyep, bener gak? Jangan bilang, jangan bohong, mentang-mentang Anda pelayanan berarti cintanya sama Tuhan berapi-api terus. No, saya juga gitu. Kadang-kadang bangun pagi males baca firman, bener gak Bu? Bener kan Pak? Males. Tapi kenapa? Kadang-kadang saat apa yang kita doain sama Tuhan gak terjadi, males nyembah Tuhan. Biasanya kalau lagi tender kita, pekerjaan kita lagi oke, angkat tangan udah kayak, wah Raja Daud luar biasa.
Begitu apa yang kita minta sama Tuhan gak dikasih, ngambek. Bener ya? Kita kan Kristen gampang ngambek sebetulnya. Jadi cinta sama Tuhan itu harus dipupuk. Kemarin saya ketemu sama salah seorang artis, dia bilang gini sama saya, Kak, kamu kok bisa sih gitu? Kelihatannya kok selalu kayak on fire dalam Tuhan, selalu cinta sama Tuhan. Kok kayaknya iman dalam Tuhan tuh bisa stabil. Dalam hati gue, dia nggak tahu aja. Karena orang nggak bisa lihat Pak dalam hati kita, bener gak? Orang cuma bisa lihat casing kita, lobetnya kita, ibarat handphone itu cuma urusan kita sama Tuhan. Gak ada yang bisa tahu. Not even our husband or our wife tahu itu. Tapi kalau kita nggak pupuk, saya cuma jawab ini. Dan ini untuk jawaban yang jujur dari hati saya. Kita harus bisa disiplin. Dulu mungkin ada yang kenal sama saya waktu awal-awal pelayanan di gereja Bethlehem, agak gemuk, agak cabi ya Pak. Cabi-cabi manja, betul ya Pak ya? Ya dong, gak ada yang kendut, cabi-cabi manja, ya kan? Sekarang tadi baru ketemu sama Bapak, siapa tadi yang saya, Bapak yang welcome saya di bawah. Kayaknya agak kurusan ya. Memang agak kurusan Bu. Karena apa? Karena makan dijaga dan olahraga. Kuncinya apa? Disiplin. Benar gak? Mau punya badan bagus, mau punya badan ideal, kuncinya apa? Disiplin. Mau pintar, mau sekolah, kuncinya apa? Disiplin. Sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan, kalau kita nggak punya disiplin, pasti habis. Karena hidup, it's not always rainbow. Life is not always beautiful. Mungkin kita berpikir kalau kita ikut Tuhan, everything is gonna be beautiful. No. Bahkan kadang-kadang dulu pas ikut Tuhan enak, rock and roll, santai. Mau ngerokok gak deg-degan. Dulu saya ngerokok Pak, lama banget Pak. I think almost 10 years, 10 tahun saya ngerokok. Itu rokok Pak, mau dihancurin dalam nama Yesus. Aku buang rokok, bus buang. Besok gak beli lagi Pak, puji Tuhan. Minta sama teman. Sekarang puji Tuhan, lepas. Buat ibu yang gak ngerokok, itu biasa. Tapi ada yang ngerokok, maksudnya kangen Pak, gak usah, gak perlu ya. Tapi buat orang yang suka ngerokok, it's a big thing. Kenapa? Karena ngerokok itu enak Pak. Ngerokok itu enak. Ibu jangan kaget, ngerokok itu relaxing Bu. Tapi karena kita tahu ini kan baiknya Tuhan. Gimana kita mau hidup dipakai sama Tuhan kalau hidup kita sendiri sakit-sakitan? Beda kalau memang kita sakit dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang kita berpartner dengan Tuhan. Tiap pagi Bapak Ibu kita minta umur yang panjang sama Tuhan. Kalau yang belum, please do, minta sama Tuhan. Because our Father, dia tuh, ini yang membuat Kristen itu begitu spesial. Kenapa? Karena kita tuh punya sosok Bapak yang mengasihi. Anak saya Chloe yang kecil, itu kalau minta mainan, saya tuh kesel kadang-kadang Bu. Tiap minggu habis kerja minta mainan terus. Kadang-kadang saya kasih, kadang-kadang nggak saya kasih. Tapi, kalaupun dia sampai nangis, dia pengen banget dapat mainan, namanya ibu, namanya bapak, namanya orang tua, kita nggak punya aja kadang-kadang kita paksain. Betul nggak ya orang tua? Bener nggak? Setuju nggak? Apalagi bapak di surga. Kalau kita minta sama bapak di surga, jadi yang tiap pagi belum minta sama Tuhan, Tuhan minta umur yang panjang. Berapa? Ibu mau berapa? Nego Bu, mau berapa? Cepet? 70? Minta umur yang panjang sama Tuhan. Tapi ingat, kita tuh sama Tuhan berpartner. Kita pun harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sama seperti bekerja Bapak Ibu. Kalau kita cuma minta Tuhan kasih aku berkat rezeki supaya aku bisa melayani orang lain, tapi kita cuma duduk malas di rumah, come on, gak bisa. Kita harus lakuin yang jadi bagian kita. Sama seperti umur panjang, kita minta sama Tuhan. Ya kalau besok kesenggol metro ini itu urusan Tuhan, kita nggak bisa. Karena ada hal-hal dalam hidup yang kita nggak bisa kontrol. Benar Bapak Ibu? Yes. Tapi hal yang kita bisa kontrol, yang ada dalam tangan kita, I know this is the message that nggak banyak orang suka. But I have to say, karena saya datang dari seorang yang tadinya hancur Pak. Aduh panjang nih. Sebenarnya banyak yang saya pengen share, tapi karena Mama tuh masih ragu-ragu, takut. Karena kan kalau saya share gini kan banyak yang suka sharing di YouTube kan gitu. Jadi kadang-kadang, benar Bang, kadang-kadang Mama suka tarik, jangan buka semua. Tapi kalau buat saya, udahlah nggak apa-apa. Mendingan kita dulunya setan, sekarang kita malaikat. Daripada dulu kita setan, sekarang malaikat, benar gak? I was doing many bad things. Saya melakukan banyak banget kenakalan saat saya remaja. Termasuk saya, yang mungkin sekarang ini saya bisa share adalah hampir 10 tahun saya merokok. Dan sekarang puji Tuhan, kalau saya pikir saya pengen berhenti merokok dengan kekuatan saya, I will never do it. Cannot, gak bisa Bapak. Tapi saya percaya ada grace of God, kasih karunia Tuhan yang kita gak bisa pikir. Saya dulu mau mikir, saya tuh syuting Pak, syuting sejam, nunggu 3 jam. Ngapain kalau gak ngerokok, bener gak? Asem Pak mulut.
Terus saya mikir, kalau dengan ngerokok kita relax, we can get many ideas, banyak ide yang bisa keluar saat kita ngerokok. Salah. Bapak Ibu tahu, banyak pelawak yang mati, banyak pelawak yang pakai narkoba, gak hanya di Indonesia, di luar negeri. Kenapa? Pressure. Mungkin juga orang-orang yang berkhotbah di atas altar, Bapak Ibu mungkin gak tahu, pressure, tekanan. Karena apa? Takut kehabisan ide. Makanya orang kadang-kadang using drugs. Orang bilang, kalau saya pakai narkoba, ide tuh gak tahu kenapa keluar aja. Tapi apa? Ada harga yang harus dibayar. Saya nggak perlu ngomong panjang, Anda pasti lihat mungkin beberapa ada public figure yang harus bayar harga di usia yang sudah tidak muda, harus masuk penjara. Kita pengen makin tua makin bahagia, betul Bapak Ibu? Makin tua makin dipakai sama Tuhan. Makin tua orang makin lihat siapa Yesus dalam hidup kita. Itu doa kita. Saya nggak bilang kita sempurna, karena kalau kita udah sempurna, we don't need Jesus anymore. Kalau kita udah sempurna, kita nggak butuh Yesus. Karena kita nggak sempurna. That's why tiap pagi kita butuh urapan Yesus. Tiap pagi. Apa yang bikin ide selalu ada? Kadang-kadang saya kan pelawak nih Pak. Yang idenya, saya itu bukan jual kecantikan loh Pak. Karena jauh dari cantik ya Pak ya. Namanya orang Batak ya Pak. Sedang ya. Jelek enggak? Ya cantik sedikit-sedikit lah Pak. Saya tuh menjual ide Pak. Karena dalam ngelawak itu harus ada ide. Dalam membuat sekarang YouTube harus ada ide. Apa yang bikin ide selalu ada? Pak, simple, Bu, simple. Kalau saat ini Anda lagi mentok kerjaan, apa yang bikin ide kita selalu keluar adalah dekat dengan sumber idenya. Yang bikin handphone lobet apa? Karena lupa bawa chargeran, betul? Kalau handphone tiap pagi selalu di charge, jangan lupa iman harus selalu di charge Bapak Ibu. Kalau enggak, lobet. Pasti tantangan hidup, tekanan dalam hidup. Kita melihat orang lain yang gak ikut sama Tuhan diberkatin, kepahitan, akhirnya apa? Lobet, makin menjauh dan kesel, ngambek sama Tuhan. Yes? Kalau aku ngerasa gini, tiap sebelum anak-anak tidur, aku selalu bukan berdoa, diam aja, berdiam Pak. Mungkin kalau orang dunia bilangnya meditasi. Cuma diam. Kalau nggak bisa duduk, kadang-kadang kalau duduk Pak, gatel sini, pegang sini, rebahan aja Pak, relax, santai. Tanya sama Tuhan, apa Tuhan yang aku harus lakukan, terutama dalam pekerjaanku sebagai dunia artis yang jujur tidak mudah Pak. Kalau kita dekat dengan sumber idenya, nggak perlu pakai narkoba, nggak perlu rokok, Tuhan yang provide semua ide. I'm telling you Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya tuh hidup semuanya bergantung sama Tuhan. Pekerjaan artis tuh Bu, Pak, ya, itu pekerjaan yang nggak ada garantinya, nggak ada garansinya. Kan sama sama pendeta. Atau kalau pendeta sekarang digaji sih, aku nggak tahu ya. Saya nggak digaji Pak, cuma ada persembahan kasih, ups and down, sama kayak artis. Kalau lagi banyak naik Alphard Pak, lagi banyak kerjaan. Kalau lagi nggak banyak kerjaan, naik ojol Pak. Kalau naik Alphard, dari nggak usah Alphard deh. Dari naik Xenia, no offense untuk yang naik Xenia ya, saya berkati mudah-mudahan dalam nama Yesus kita bisa naik terus. Kalau dari naik Xenia ke naik Alphard, lo usah diajarin Pak, duduk pakai seatbelt, pakai foto-foto selfie selesai. Tapi dari Alphard mau turun, penurunan gaya hidup itu berat. Itu berat banget. Nah kalau kita nggak berpegang sama Tuhan, pekerjaan seperti saya pasti stres. Nah, itu baru pemanasan loh Pak. Saya belum masuk ke share saya loh Pak. Share saya pagi hari ini simple Pak. Ada yang suka bikin resolusi nggak di awal tahun? Bu, masih bikin resolusi? Apa biasanya Bu? Mau kurus ya? Mau punya jodoh? Ada yang masih jomblo? Ada? Aduh, gak apa-apa Kak. Luna Maya aja masih jomblo, apalagi kita ya. Tenang, sepanjang Luna Maya masih jomblo, kita tenang Pak ya. Yang mukanya udah begitu aja jomblo, it's okay. Tapi gak apa-apa, tiap awal tahun tulis dalam Alkitab. Saya pernah share ini kalau nggak salah di Bethlehem juga. Tulis dalam Alkitab, tipe laki-laki apa yang kamu pengen. Ingat, sama Tuhan harus spesifik. Nanti kalau cuma baik, datang sama kamu yang perutnya segini, Tuhan masa yang perutnya segitu, udah punya istri lagi. Nah kan Tuhan bilang, minta spesifik sama Tuhan. Tadi minta cuma baik, bener gak? Ya kan? Minta spesifik. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Itu suami saya yang botak, saya jelek-jelek, botak-botak rambutnya. Aku minta spesifik loh. Setahun minta sama Tuhan, baru akhirnya dikasih. Aku bilang, Tuhan minta yang botak, karena buat aku botak itu seksi. Aku minta yang six pack karena aku suka laki-laki yang olahraga. Aku minta yang orang bule Tuhan, tapi takut sama Tuhan. Ini berat Pak. Kenapa? Karena sepanjang saya ketemu sama bule, rata-rata cuma mau tidur, bahkan nggak mau menikah Pak.
Saya minta Tuhan, minta orang bule yang takut sama Tuhan. Puji Tuhan Pak, suamiku gak sempurna, tapi dia laki-laki sangat takut sama Tuhan. Amin. Dan yang bikin saya kadang-kadang, saya tuh kadang-kadang Kristen on off Pak. Kalau Tuhan kasih pekerjaan, happy. Itu Tuhan, kenapa sih? Saya manggil suami saya, Dad. Why? Dad, why? Tuhan gak kasih. Aku udah baca firman, mulai. Kita tulis apa yang kita bilang sama Tuhan, aku udah baca firman, aku udah melayani. Masa Tuhan gak kasih? Tapi saya bersyukur punya suami saya Tyson. Kalau Tyson itu Pak, terakhir pergi ke gereja Sunday School itu umur 6 tahun. Baru sekarang udah tua, rambut udah rontok, baru balik lagi. Baru sekarang ikut sama Tuhan. Jadi Pak, Bu, opung, cici, nenek, semuanya nggak ada yang terlambat buat Tuhan. Suami saya tuh satu hal yang saya amazed sama dia ya. Mungkin dia belum bisa melayani seperti saya karena keterbatasan kata-kata. Tapi dia itu orang yang Tuhan kasih dia bisa mengucap syukur. Tuhan gak kasih, tetap dia bisa mengucap syukur. Itu yang saya benar-benar amazed dari Tyson. Karena kenapa saya kesel? Karena saya yang Kristen dari kecil. Saya dari kecil dididik sama papa saya. Tapi susah. Saat banyak berkat, it's easy to be grateful sama Tuhan. Saat gak ada berkat, saat berkat lagi kering, musim kehidupannya lagi gak basah, susah untuk mengucap syukur. Nah di awal tahun, biasanya kita selalu minta sama Tuhan, Tuhan aku pengen ada peningkatan dalam pekerjaan, ada peningkatan dalam kesehatan, banyak hal. Tapi most of the people, sebagian besar orang selalu membuat resolusi di awal tahun adalah you want to feel happier, bahagia Pak. Orang tuh nyari bahagia hidup ini Pak. Orang pengen cari apa sih yang dalam buku-buku tulisan life is beautiful tuh apa Pak. Ternyata saya temukan, tadi malam saya coba dengar, saya suka dengar khotbah John Mogi, saya suka beberapa khotbah dari pendeta-pendeta yang suka share di YouTube. Ternyata ada 2 kunci kalau kita pengen hidup itu bahagia. Nggak perlu pesugihan Bu, ya sekarang lagi heboh pesugihan Bapak Ibu ya. Nggak perlu ke orang pintar, nggak perlu buka kartu, nggak perlu Bu. Kalau kita pengen mendapatkan life is beautiful, hidup yang bahagia, ada 2 kuncinya. Matius 6 ayat 33, of course pasti semua udah tahu. Seek the kingdom of the Lord. Carilah dulu kerajaan Tuhan, dan saya yakin ini gak perlu dibahas panjang, semua udah tahu. Maka Tuhan bilang semuanya, bahkan apa yang ada dalam hati kita, Tuhan tambahkan. Dan yang kedua, ini yang berat. Makanya tadi saya mikir-mikir pengen share ini. Karena ini saat kita share di atas altar, sebetulnya firman itu adalah pedang bermata 2. Bukan hanya menusuk kepada jemaat. Bu, are you okay? Mau dikasih air putih dulu? Apa perlu didoakan Bu? Suci baru sharing mau doain orang. Doain aja diri sendiri dulu ya. Ada satu lagi kunci kalau kita pengen mendapatkan hidup yang berkelimpahan, hidup yang bahagia, hidup kudus Pak. Ini yang berat, hidup kudus ini. Kenapa sih kita harus hidup kudus bersama dengan Tuhan? Ada ayatnya Pak. Saya udah mulai pakai ayat sedikit-sedikit lah. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan 16. Apa yang bikin kita saat kita melakukan hal yang kita tahu Tuhan gak pengen, ketakutan. Dan rasa takut itu hal yang paling gak enak loh Bapak Ibu. Kenapa kita harus kudus? Apa sih artinya kudus? Kudus itu artinya kita dipisahkan. Bapak Ibu kalau kita mau nyuci piring, kita yang udah bersih, kita campur lagi gak? Kalau udah bersih, campur lagi sama sampah? Gak mungkin loh. Kudus artinya kita dipisahkan. Kenapa sih kita dipisahkan sama Tuhan? Supaya kita bisa dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bilang di belakang, saya nggak perlu dipakai sama Tuhan, karena saya nggak pengen jadi pendeta. Bu, Pak, dipakai sama Tuhan itu bukan harus naik altar dan share mengenai firman Tuhan. Kita menjadi ibu rumah tangga aja, kalau kita dipakai sama Tuhan, itu dahsyat luar biasa. Mungkin Ibu Susi Simanjuntak, Ibu Susi Simanjuntak itu bukan nggak pelayanan sama sekali di gereja, tapi saat dia berdoa tumpang tangan, wow, kuasa doanya luar biasa. Karena dia adalah ibu rumah tangga yang dipakai dahsyat oleh Tuhan. So, saat kita bilang kita pengen hidup kudus, bukan berarti kita harus menjadi pendeta, kita harus kerja dalam rumah Tuhan. It's good kalau kita bisa kerja dalam rumah Tuhan, tapi dalam apapun pekerjaan kita, kalau kita bisa hidup kudus, kita bisa dipakai dengan dahsyat sama Tuhan. Kenapa kita harus hidup kudus Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah lihat yang namanya panahan, kalau ditembakkan kepada sasarannya, ya, sasarannya di tengah. Saat kita hidup dalam dosa, saat kita hidup tidak kudus sama Tuhan, walaupun orang lain nggak tahu, walaupun baju kita putih dari atas ke topi putih, baju putih, celana putih, sepatu putih, jadi kayak orang mau nyanyi di depan gereja kan, ya, kelihatannya putih, suci, tapi Tuhan tahu hati kita, karena Tuhan yang menyelidiki hati kita sampai yang terdasar sekali. Kenapa saat kita hidup kudus,
kita hidup gak kudus, kenapa kita akhirnya melenceng daripada rencana Tuhan. Sama seperti tadi aku bilang panahan. Saat panahan itu dilemparkan, dia gak merasa tepat pada sasarannya. Jadi kalau saat ini kita merasa kadang-kadang Bapak Ibu, hidup kita belum di titik terbaik hidup kita, mungkin ada beberapa hal yang harus kita rapikan dalam hidup kita supaya kita bisa hidup kudus. Jujur Bapak Ibu, hidup kudus itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan untuk sebagai seorang public figure Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin lihat ya dalam acara-acara infotainment dan segala macam, kawin cerai itu adalah hal yang biasa di dalam, sebenarnya menurut saya bukan hanya dalam dunia entertainment, tapi sekarang juga kehidupan banyak orang. Nah, salah seorang teman saya pernah nanya sama saya, Mel, 10 tahun nikah sama Tyson, pernah kepikiran gak pengen selingkuh? Saya jawab, pernah jujur Pak. Apalagi suami saya tuh cerewet banget, kadang-kadang kesel gitu, sampai tumpang tangan di mulutnya, cerewet banget Pak. Mukul sih puji Tuhan gak pernah ya Pak, tapi cerewet. Apa ini cerewetin Pak? Kadang-kadang ngebatin, mungkin ibu-ibu ada yang suaminya cerewet ya Bu ya, aduh darah Yesus, bilur-bilur darah Kristus. Kalau ditanya pernah gak kepikiran pengen selingkuh dari Tyson? Pernah. Apa yang bikin enggak? Karena jujur saya ketemu sama cowok banyak banget Bu Pak, yang ganteng banyak, yang Kristen banyak, yang non-Kristen juga banyak. Bisa nggak kira-kira saat saya misalnya curi-curi nggak kudus dari suami saya bisa nggak tahu? Bisa, gampang Pak. Handphone sekarang bisa 2 pulang, apalagi saya sekarang punya sahabat yang ceweknya banyak, nggak perlu sebut orangnya ya. Banyak tips-tips dunia yang diberikan masuk ke otak kita Bapak Ibu. Saya jawab, tahu nggak apa yang bikin saya nggak mau sampai saat ini, mudah-mudahan sampai seterusnya selingkuh dari suami saya? Bapak Ibu tahu, kalau kita mendapatkan kadang-kadang pekerjaan itu, kok tiba-tiba bisa ada rezeki, aduh bagus banget hari ini. Menurut Bapak Ibu itu karena kita yang lagi beruntung. Mungkin ya seorang dunia bilang kita lagi beruntung, lagi cuan. Tapi tahu nggak itu sebetulnya apa? Itu adalah kemurahan Tuhan, favor of God, pertolongan Tuhan yang mengikuti langkah kaki kita orang yang hidup dalam Tuhan. Saya ngerasa banget kok dari awal tahun sampai sekarang, Pak, Bu, saya nggak pernah nggak punya uang. Jujur, nggak pernah Bu, nggak pernah nggak punya uang. Selalu punya uang. Ya kadang-kadang uang ada menurun, yes. Tapi nggak pernah sampai kurang dan minta-minta sama orang lain. Nggak pernah Bapak Ibu. Karena saya selalu percaya dalam langkahku ini, dalam pekerjaanku yang cewek yang cantik-cantik, semuanya semewah-semewah. Pekerjaan saya dalam dunia artis yang berat. Dan saya juga dibilang cantik banget, enggak juga Bu. Pinter banget, enggak juga. But the favor of God and grace of God is following me. The mercy of God is following me everywhere I go. Kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu mengikuti kita. Kita nggak sadar kadang-kadang itu mengikuti kita, membuka banyak peluang-peluang dalam bisnis, dalam pekerjaan. Pintu-pintu yang kita pikir kita doain sampai setengah mati nggak kunci, tiba-tiba Tuhan buka pintu lain. Wow, that's a favor of God. Itu pertolongan Tuhan. Dan saat kita nggak hidup kudus, pertolongan itu menjauh dari kita Bapak Ibu. Kita kerja apa aja setengah mati, makanya orang bilang banting tulang, nggak ada hasil. Sakit loh, sakit luar biasa. Yang paling enak apa? Kerja sedikit, diberkati Tuhan, hasilnya melimpah. Karena Tuhan bilang apa? Kalau hidup bersama dengan Tuhan, jangan hidup kekurangan. Kalau kita masih hidup kekurangan, minta sama Tuhan. Karena Bapak kita yang punya semua surga dan juga dunia. Ask, minta, berani minta sama Tuhan. Karena Tuhan bilang, melayanilah dari kelimpahan. Kalau kita udah berkelimpahan, kita melayani Tuhan gak cari uang. Jujur Bapak Ibu. Karena kita merasa kita justru pengen melayani orang lain. Karena kita tuh udah diurapi Tuhan dengan luar biasa. Makanya saya bilang, gak masalah mau 20 gereja gak dapat persembahan kasih, atau habis 20 gereja mau tambah lagi emang gak dibayar. It's okay. Karena saya tahu dalam kehidupan sekuler saya udah diberkati Tuhan dengan luar biasa. So that's the least setidaknya bisa saya lakukan untuk memberikan sebagai tanda cinta kasih saya sama Tuhan. Karena dikasih sehat sama Tuhan, dikasih suami yang baik, dikasih anak-anak yang sehat, dikasih kemampuan berdiri bangun pagi jam 6 untuk pelayanan. That's amazing. Banyak orang untuk berdiri aja susah Pak, harus dipegangin. Kita masih bisa berdiri, layani Tuhan. Kalau belum bisa layani Tuhan, lompat, nyanyi Bapak Ibu. Jangan cuma berdiri, lompat. Kita nggak tahu. We never know what tomorrow will bring. Kita nggak pernah tahu hari besok apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Saat minggu ini masih bisa melayani Tuhan, angkat
suaramu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau lagu dangdut joget bisa setengah mati, buat Tuhan kenapa cuma begini? Senyum, nyanyi, berikan yang terbaik, tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, Bapak Ibu. Jadi hidup kudus tuh hal yang sulit, Pak. Dan kenapa kadang-kadang kalau kita hidup kudus, buat orang dunia kita kelihatan aneh. Betul Bapak Ibu? Misalnya, saya tuh lagi masih senang sih sekali-kali keluar malam, tapi juga udah jarang sekali. Soalnya nggak enak, Pak. Karena kadang-kadang bukan masalah benar dan tidak benar aja, Pak. Mungkin kita nggak mau menggunakan narkoba di klub dan segala macam. Ya, minum paling cuma segelas wine. Tapi kadang-kadang karena orang udah lihat kita melayani kok masih kelabing, ya kan? Nggak enak. Masalah etika aja gitu loh. Nah, apa yang bikin kita tuh kadang-kadang kenapa kita tuh hidup kudus dalam dunia tuh terlihat aneh? Karena misalnya Bapak Ibu, balik lagi tadi example yang mudah soal rokok misalnya, udah berhenti ngerokok. Saat kita berhenti ngerokok kan kita ngerasa sukacita. Kadang-kadang kita pengen layani orang, jangan nanti sakit. Jadi orang yang lagi pada masih merokok, begitu kita bilang, woi pendeta datang, benar nggak? Itu jadi aneh. Padahal sebenarnya yang aneh tuh mereka. Kita yang normal Bapak Ibu. Kita yang normal. Karena kenapa? Karena semua yang Tuhan bilang, semua yang Tuhan atur, itu kebaikannya buat siapa? Bukan buat orang lain, buat kita. Simpel tinggi ya, gak usah rokok terus ya, takut ada yang tersinggung. Masalah mengampuni. Tuhan bilang, ampuni musuhmu. Kita kekeh, gak bisa dong Tuhan. Karena Tuhan gak ngerasain siapa sakitnya ditusuk dari belakang. Tuhan gak ngerasain, dia udah saya bantu, saya angkat dari lumpur, saya udah bawa sebagai orang. Tadi bukan orang berarti Pak ngolongol ya Pak ya. Saya masih disakitin. Tuhan gak ngerti, saya bukan Tuhan, saya bukan malaikat. Padahal saat Tuhan bilang mengampuni, karena apa? Untungnya buat siapa? Buat kita Pak. Karena saat kita benci dan dendam sama orang lain, kita tuh pegang bola api panas, kita pengen lempar orang lain, kita pengen orang lain mati. Sebelum kita lempar kepada orang lain, tangan kita udah kebakar dulu. Kita pengen racunin orang lain, tapi sebenarnya kita yang minum racun pelan-pelan. Bapak Ibu jujur, kenapa sekarang ini sakit kanker semakin banyak? Ya, polusi dan segala macam. Kedokteran sudah memberikan hampir enggak sampai 100%, tapi pembuktian bahwa akar pahit itu kalau disimpan lama-lama itu bisa membuat kanker, kolesterol naik, darah tinggi, sakit jantung. Kenapa Pak? Karena kita kesel, mendem, benci, kesel. Padahal yang kita doain sama Tuhan, Tuhan aku kesel sama dia segala macam, belum tentu mikirin kita Pak, bener gak? Kita nggak bisa tidur, dia tidur sampai ngiler-ngiler, bener gak? Jadi kalau Tuhan bilang mengampuni, untungnya tuh bukan di orang lain, tapi untungnya buat kita. Soal saat kita hidup kudus, kalau orang bilang aneh, yang aneh itu mereka. Justru kita yang normal. Karena apa? Saat kita menjalankan apa yang Tuhan suruh dan Tuhan perintahkan, keuntungannya buat kita. Amin Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Bapak dan Nasya. Apa yang bikin, apa impact dosa dalam hidup kita? Pertama, saat kita dosa, saya tahu semua orang masih berdosa, tapi ini adalah dosa-dosa yang kita tahu kita harus keluar. Dan saya percaya Tuhan pasti sebetulnya berbicara dalam hati kita. Dosa bikin kita jadi kotor. Kadang-kadang pada saat suami istri nggak lagi faithful, saling setia, suami datang kepada istrinya, minta ampun, minta diampuni. Istri mengampuni, tapi susah untuk bersatu lagi. Ditanya, seperti ada salah seorang saudara saya, suaminya berselingkuh dari 2 tahun pernikahan, sampai akhirnya mereka sudah menikah sampai 7 tahun. Istrinya mengampuni Bu, karena dia kenal firman dan tahu firman. Tapi untuk bersatu lagi susah. Dia bilang, kenapa? Saya tahu suami saya sudah kotor. Karena dosa membuat kita jadi kotor Bapak Ibu. Apalagi impact dosa dalam hidup kita? Impact dosa dalam hidup kita adalah menurunkan nilai kita. Simple thingnya aja Bapak Ibu, kalau kita punya pegawai yang kita percaya dengan 100%, saat kita tahu pegawai kita ini gak jujur sama kita, mungkin gak kita masih bisa melihat dia dengan sebagai orang yang sama? Susah. Nilainya berbeda, respect kita berbeda saat kita tahu bahwa orang ini tidak melakukan apa yang seharusnya. Jadi dosa pertama membuat kita jadi kotor, kedua membuat nilai kita jadi turun, dan yang ketiga, ini yang paling luar biasa, dosa itu menghancurkan rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita.
Jadi harusnya misalnya nih Pak, ya, misalnya Agnes Melani Siahaan, itu nama saya. Dari saya kecil, bahkan dari perut ibu saya, Tuhan tuh udah punya rencana yang dahsyat buat ibu saya. Mungkin Tuhan bilang, saya akan pakai engkau. Mungkin awal-awal dalam dunia entertainment, setelah itu saya akan pakai engkau lebih dahsyat lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tapi di tengah-tengah, karena mungkin saya jatuh dalam dosa, rencana Tuhan itu nggak bisa fulfill. Rencana Tuhan itu nggak bisa jadi sempurna dalam hidup saya. Dan saat kita tidak hidup dalam titik terbaik dalam hidup kita, kemungkinan besar penyebabnya adalah dosa. Saya nggak tahu pagi hari ini Bapak Ibu apa dosa yang sedang kita gumulkan dalam hidup kita. Tapi yang pasti apa yang Tuhan taruh di hati kita, di hati saya tadi malam adalah Tuhan pengen kita hidup kudus. Hidup kudus bukan berarti kita nggak punya dosa sama sekali Bapak Ibu. Seperti orang mandi nggak mungkin langsung bersih semuanya. Pelan-pelan digosok, ketek digosok, bagian-bagian belakang digosok, pelan-pelan baru bersih. Sama seperti bersama dengan Tuhan. Gak bisa semenit, satu hari, semua dosa, kebiasaan kita yang gak baik, semua bisa langsung hilang. Tapi kalau kita minta sama Tuhan, the favor of God, pertolongan Tuhan, the mercy of God, kemurahan Tuhan, saya percaya bahwa semua dosa kita bisa dipulihkan sama Tuhan. Saya gak tahu, karena orang lain gak lihat apa yang kita gumuli Bapak Ibu. Orang lain gak lihat. Buat orang lain, kita bisa tutupin. Tapi di hadapan Tuhan, hanya urusan kita sama Tuhan. Saya berdoa tahun demi tahun, kita berjalan bersama dengan Tuhan, semakin naik bukan semakin turun. Dan orang yang hidupnya kudus, ini janji Tuhan, hidupnya akan semakin meningkat, naik, dan tidak akan turun. Jadi Bapak Ibu, 1 bulan lagi loh, 1,5 bulan lagi, sudah mau habis 2019. Yuk kita merefleksikan diri. Bukan hanya kita mungkin berdoa sama Tuhan pengen rumah baru, pengen mobil baru, which is good, gak ada masalah ya. Tapi coba kita tanya sama Tuhan, supaya tahun demi tahun kita bisa jadi orang yang bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Dan ingat, saat kita bersih, saat kita kudus, Tuhan bisa pakai kita secara total Bapak Ibu. Oke? Sekali lagi saya tutup share saya. Saya berdoa semoga semua jemaat, karena hari-hari ini saya tahu banyak orang yang bisa memberitakan, bisa memberikan hal-hal yang baik. Tapi kadang-kadang it's easy to just talk and talk, mudah untuk hanya berbicara, tapi sangat sulit untuk bisa menjalankan apa yang kita katakan. Termasuk buat saya. Makanya ini menjadi pergumulan saat saya pengen share mengenai hidup kudus ini, karena saya pun harus melakukan hal yang sama. Sebagai orang Kristen, sebagai seorang artis, apalagi yang Tuhan taruh di tempat dimana tidak semua orang punya value, punya nilai yang sama. Orang harus lihat siapa Kristus dalam hidup kita.